Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk membahas mengenai sel, yang pada kali ini lebih khusus pada bioproses dalam sel. Kira-kira apa itu bioproses dalam sel yang akan kita pelajari pada kali ini? Sel disebut sebagai unit fungsional terkecil dalam kehidupan karena di dalam sel berlangsung proses-proses kehidupan. Jadi proses-proses yang terjadi di dalam sel itu dinamakan bioproses. Terus ada namanya mekanisme transport melalui membran. Itu perpindahan molekul atau ion yang melewati membran seperti pada gambar. Itu dinamakan mekanisme transport ya, melalui membran. Nanti akan dibedakan menjadi dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan mekanisme transport pasif dan transport aktif pada membran plasma? Itu untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut, transport bagi menjadi dua tadi. Ada transport pasif seperti pada gambar, molekul atau ion melakukan perpindahan tanpa menggunakan energi sel. Jadi transport pasif itu merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Molekul terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya nanti ada difusi dan osmosis. Apa itu difusi? Ini difusi seperti pada gambar atau video, ada molekul-molekul zatnya. Jadi difusi itu merupakan perpindahan molekul-molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran plasma ataupun tidak. Jadi terjadi perpindahan ya, zat yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Lalu difusi juga dibagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana. Apa yang dimaksud dengan difusi sederhana? Terjadinya secara spontan. Jadi molekul zat difusi menyebar ke seluruh ruangan sampai dicapai kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi seperti wujud materi, ukuran molekul, konsentrasi zat, dan suhu. Kemudian ada difusi terbantu. Difusi terbantu merupakan proses difusi dengan perantara protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh mekanisme difusi terbantu yaitu proses molekul glukosa melewati membran. Kemudian ada osmosis. Ini gambarnya ya. Jadi osmosis itu perpindahan molekul-molekul, misalnya itu di gambar ada air, dari larutan konsentrasinya rendah, hipotonik, ke larutan berkonsentrasi tinggi, hipertonik, melalui selaput membran semi permeabel. Jika pelarutnya digunakan air, maka osmosis dapat berpindah melalui membran semi permeabel dari larutan yang kadar airnya tinggi ke larutan yang kadar airnya rendah. Kemudian jika air yang masuk ke dalam sel konsentrasi larutannya tinggi, maka nanti akan terjadi namanya endosmosis.
Endosmosis pada sel hewan mengakibatkan kehancuran sel karena robeknya membran plasma. Endosmosis pada sel tumbuhan mengakibatkan sel dalam keadaan turgid. Sementara itu, di dalam sel akan keluar jika konsentrasi larutan di luar sel tinggi, maka akan terjadi eksosmosis. Eksomosis pada hewan akan mengakibatkan pengerutan sel. Pada tumbuhan akan mengakibatkan terlepasnya membran dari dinding sel atau disebut plasmolisis. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi jika sel tumbuhan berada di larutan hipertonik? Jadi itu untuk pertanyaan kedua ya. Lanjut, ada transport aktif. Kalau tadi transport pasif, sekarang ke transport aktif. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Seperti pada gambar, transport aktif terjadi pemompaan molekul seperti pada gambar, melewati membran dan melawan gradien konsentrasi. Contoh transport aktif lainnya seperti pompa natrium kalium, endositosis dan eksositosis. Jadi selain terjadinya mekanisme transport melalui membran, di dalam sel juga terjadi sintesis protein. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan sintesis protein dan organel sel? Apa terjadinya sintesis protein berlangsung? Lanjut di sintesis protein. Seperti sudah dijelaskan tadi, selain mekanisme transport melalui membran, di dalam sel juga terjadi sintesis protein yang berlangsung di ribosom. Ini gambarnya bagi yang masih lupa. Jadi ribosom itu dibagi menjadi dua, ada subunit besar dan subunit kecil. Fungsinya tempat terjadinya sintesis protein. Sintesis protein nanti dibagi menjadi dua tahapan. Ada transkripsi, yaitu proses pembuatan molekul mRNA pada inti sel. Yang dari transkripsi ini juga nanti akan dibagi lagi menjadi tiga tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk inisiasi atau permulaan, proses inisiasi dimulai dari promoter, yaitu daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polimerase. Berfungsi di fungsi promoter untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Elongasi, pemanjangan, terjadi saat RNA bergerak di sepanjang pilihan ganda DNA terbuka secara berurutan. Kemudian ada terminasi atau pengakhiran. Proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator, yaitu urutan DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi atau kodon terminasi. Kemudian ada translasi. Translasi ini merupakan proses penerjemahan mRNA oleh tRNA serta perangkaian asam amino di ribosom.
dibagi menjadi 3 juga, sama seperti transkripsi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk inisiasi, ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA. Inisiator ribosom melekat pada salah satu ujung mRNA. Kodon ini memberikan sinyal dimulai proses translasi. Ada elongasi. Tahap ini dimulai dengan terbentuknya asam-asam amino yang berikatan dengan metionin. Peristiwa ini berlangsung sampai terbentuk polipeptida atau protein. Kemudian ada terminasi. Elongasi akan berhenti setelah ribosom mencapai kodon stop, yaitu ada U, A sama A, terus ada UAG dan UGA. Kodon stop berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Proses terminasi terakhir ini lebih sering dinamakan dengan rantai polipeptida, yaitu rantai polipeptida inilah yang kita sebut sebagai protein. Proses modifikasi protein agar dapat digunakan di tubuh dilakukan di badan Golgi ya. Jadi sebelum dapat digunakan dalam tubuh harus melalui proses modifikasi terlebih dahulu. Di badan Golgi fungsinya pertama membentuk dinding sel tumbuhan kalau dia sel tumbuhan, membentuk bahan membran plasma, membentuk lisosom, tempat sekresi senyawa-senyawa sekret kelompok karbohidrat, lipida, dan protein. Terus ada protein struktural. Nah, nanti untuk pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan protein struktural dan protein fungsional? Itu pertanyaan keempat nih. Penjelasannya sendiri, protein struktural itu merupakan protein yang berperan dalam pembentukan struktur sel. Contoh protein integral dan protein perifer yang berada pada membran sel. Kemudian ada protein fungsional. Protein fungsional ini merupakan protein yang berperan dalam pengaturan aktivitas sel. Misalnya nanti di fungsional ya, ada enzim. Enzim ini salah satu atau beberapa gugus polipeptida atau protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Kemudian selain enzim ada juga yang namanya juga hormon. Hormon terdiri atas 3 jenis ya, struktur kimiawi, yaitu hormon yang terbuat dari protein atau peptida, terus terbuat dari kolesterol atau hormon steroid, terus hormon yang terbuat dari asam amino, hormon tiroid. Jadi protein merupakan salah satu bahan baku untuk membuat hormon. Hormon berperan mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi pertumbuhan, dan perkembangan. Homeostasis adalah pengaturan secara otomatis dalam tubuh agar kelangsungan hidup dapat dipertahankan. Sebagai contoh, tekanan darah, kerja jantung, dan kadar gula darah. Setelah sintesis protein, nanti ada yang namanya itu reproduksi sel. Apa itu reproduksi sel? Merupakan proses penggandaan materi genetik atau DNA yang terdapat di dalam nukleus sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang memiliki genetik yang identik. Nah, reproduksi sel dapat terjadi karena peristiwa pembelahan sel
secara mitosis. Apa itu mitosis? Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis? Apa tujuan sel melakukan pembelahan mitosis? Jadi itu untuk pertanyaan kelimanya. Jadi kita harus tahu apa perbedaan antara pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Lalu apa tujuan sel melakukan pembelahan mitosis? Itu yang untuk pertanyaannya, silahkan dijawab. Ini juga ada gambar video tentang pembelahan sel.